Teman-teman sekalian, kelas 505, pastiin di sini semua sudah absen ya tadi ya. Eee, bahwa sekarang kita akan membahas tentang aplikasi diskon dan premi, ya, serta nanti akan ada bahasan tentang, rekonsiliasi. Diskon adalah potongan atau pengurangan yang diberikan atas suatu indikasi nilai dari bisnis interest atau kepentingan bisnis. Sementara kalau premi itu adalah tambahan nilai, gitu ya. Kita tahu ya bahwa jenis premi dan diskon dalam penilaian bisnis itu ada 3. Ada 1 premi dan 2 diskon. Ya. Yang pertama adalah tentang terkait dengan pengendalian atau kontrol, itu ada premi pengendalian dan ada diskon pengendalian. Premi pengendalian digunakan untuk menyesuaikan ya, indikasi nilai awal ketika indikasi awalnya adalah nilainya adalah minority. Indikasi nilai awal itu adalah indikasi nilai yang dihasilkan dari metode yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, apa namanya, premi digunakan untuk menyesuaikan agar dari minority itu menjadi, nilai yang mencerminkan kontrol. Maka di sini harus ditambah premi, gitu ya. Maka harus ditambah, premi. Sementara kalau diskon pengendalian itu digunakan apabila indikasi awalnya, jadi ini kontrol ini misalnya target kita ada di kontrol ya. Nah, indikasi awal indikasi awalnya itu adalah apa namanya, kontrol, tetapi target kita adalah minority, gitu ya. Maka harus dikenai diskon, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau diskon likuiditas pasar atau diskon lack of marketability itu adalah, ketika indikasi awal itu adalah nilai yang dihasilkan dari metode penilaian yang kita pakai ya, itu adalah menjadi non marketable. Maka harus kena diskon lack of marketability atau, DLOM. Gitu. Oke. Nah, saya sekarang pengen tanya ke teman-teman, ya, ini terkait pengendalian, kenapa ada premi, ada diskon, tapi kalau tentang marketability atau likuiditas pasar, kenapa kok cuman diskon doang? Kok nggak ada premi pengendalian? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kalau soal kontrol itu ada premi, ada diskon, tetapi kok, apa namanya, terkait dengan marketability cuman ada diskon. Kenapa tuh?
Oh, nggak ada premi likuiditas pasar. Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Kira-kira ada nggak yang mau jawab? Ada nggak nih kelas 505? Yuk, silakan berpendapat. Apa namanya? Silakan berpendapat. Kira-kira kenapa kok nggak ada premi terkait marketability? Ada nggak? Nah, ini ada chat nih. Ya, dari Silvira pertama. Karena indikasi nilai dari penilaian tidak ada yang tidak akan menghasilkan non marketable. Good answer. Alvindo, menurut saya karena sumber datanya didapat dari pasar sehingga nilai indikasi nilainya selalu marketable. Good answer. Muhammad Rafiki, karena biasanya indikasi hasil penilaian berupa nilai pasar. Good answer. Very good answer. Betul ya. Jadi metode-metode penilaian dalam berbagai pendekatan, ya, mau pendekatan pasar, mau pendekatan apa namanya aset, mau pendekatan pendapatan, gitu ya, itu semuanya akan menghasilkan nilai marketable. Karena apa? Semuanya didasarkan pada transaksi pasar, pasti. Ya, pendapatan ya selalu ada asumsi-asumsi baik itu risk free, market risk return, market premium gitu ya. Itu dari pasar. Pendekatan aset, pastikan asetnya dinilai dengan pendekatan pasar. Pendekatan pasar itu berdasarkan nilai pasar, kan gitu ya. Maka dia berdasarkan nilai marketable dong. Pakai pendekatan data pasar juga. Mau pakai multiple, dia pakai pembanding multiple dari nilai pasar harga saham yang ada di bursa. Mau merger dan akuisisi, ya itu adalah hasil dari transaksi, kan gitu kan? Hasil dari transaksi merger. Berarti kan terjadi suatu transaksi itu kan adalah sebuah pasar, kan gitu ya. Jadi semuanya menghasilkan nilai nilai pasar gitu. Nah, yang membedakan itu cuma dua. Apakah dia kontrol, apakah dia minority, gitu aja. Jadi jawabannya sudah bagus-bagus nih. Betul. Oke, ya. Nah, ini premium for control mencerminkan nilai lebih dari kepentingan bisnis yang memiliki kekuatan pengendalian. Kalau punya pengendalian kan privilege, keistimewaan ya pasti nilainya lebih lah. Diskon lack of control tentunya diskon terkait tingkat risiko yang ditanggung oleh pemegang saham yang tidak memiliki pengendalian. Ya. Kalau delom ini terkait likuiditas atau daya jual. Jadi marketability itu kalau boleh saya menerjemahkan sebagai daya jual. Ya, suatu kepentingan bisnis. Kalau dia relatif lebih sulit dipasarkan, otomatis apa namanya? Pasti harganya berbeda dengan ketika kita memiliki barang yang sangat mudah dipasarkan. Gitu ya. Nah, ini adalah level of value atau hierarki nilai atau basis nilai gitu ya. Ada kontrol, ini nilai tertinggi adalah kontrol, kemudian yang tengah-tengah adalah marketable, yang paling bawah adalah minority, gitu ya, non marketable. Nah, tidak semua diskon dan premi dapat diaplikasikan dalam penilaian bisnis. Ya, ketika kita menerapkan premi dan diskon itu harus memperhatikan dua hal, membandingkan dua hal. Pertama adalah objeknya, karakteristiknya apa? Objeknya itu apakah yang kita cari itu maunya mayoritas, minoritas, terbuka, tertutup, merupakan kita menilai saham dengan pembatasan atau restriksi, restricted stock gitu ya. Itu harus kita identifikasi dulu dari awal penugasan gitu. Ya, maunya apa? Nah, ini barangnya ini yang seperti apa? Gitu.
maunya apa. Nah, kemudian bandingkan dengan apa namanya, metode yang kita pakai itu menghasilkan apa. Karena apa? Suatu metode akan menghasilkan indikasi nilai pada level tertentu yang tidak sama. Itu ya. Itu yang harus kita apa namanya? Yang harus kita bandingkan gitu. Dua itu ya, untuk menentukan diskon dan premi yang tepat gitu ya. Jadi sebelum menerapkan diskon atau premi, penilai harus mengidentifikasi level of value dari objek penilaian di awal penugasan ya. Jadi objeknya apa, di level apa, setelah itu bandingkan dengan level of value dari indikasi nilai hasil perhitungan dari metode yang digunakan untuk menentukan premi diskon yang diperlukan atau yang akan diaplikasikan. Gitu. Itu ya. Jika objek penilaian mencerminkan kepentingan minoritas dan non-marketable, tetapi indikasi nilai awal dari metode yang digunakan berada pada basis kontrol dan marketable, kalau target kita itu ada di minority, non-marketable, dari misalnya kita pakai pendekatan pasar ya, pakai pendekatan aset ya, itu jatuhnya ada di kontrol dan marketable gitu ya. Maka ya ini harus di delok, ya ini harus di delom. Penerapan delok dan delom diperlukan. Namun jika objek penilaian kita mencerminkan kepentingan minoritas dan non-marketable, sementara dari arus yang kas yang dianalisis, misalnya kita pakai pendekatan pendapatan ya, memberikan indikasi awal tentang minoritas yang dapat dipasarkan, marketable, karena ini sama-sama sudah minoritas, ya maka penerapan delok kemungkinan besar tidak tepat. Ya, tetapi delok mungkin masih diperlukan karena dari sini marketable, di sini target kita adalah non marketable. Itu. Ya. Oleh karena itu penting bagi penilai untuk memahami basis atau level nilai objek penilaian maupun basis dari indikasi nilai yang dihasilkan dari masing-masing pendekatan atau metode. Gitu ya. Nah, sebagai satu catatan, mengkuantifikasi diskon dan premi itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah dan tidak ada pedomannya. Maksudnya rumusnya itu nggak ada. Kemudian kita bisa cari terus nanti ketemu angkanya berapa itu nggak ada. Sehingga kalau menurut literatur, salah satu literatur bukunya Hitchner itu akan lebih baik ketika menilai kepentingan minoritas, misalnya target kita minoritas, maka pakailah metode yang secara langsung menghasilkan indikasi minoritas. Jadi nanti nggak usah pakai diskon-diskon lagi. Daripada menggunakan metode yang menghasilkan nilai kontrol, dan kemudian kita harus menambah pekerjaan
dan pekerjaan itu punya potensi kesalahan pula, ya, untuk menghitung delok. Itu daripada pokoknya kalau objeknya apa? Minoritas, udah pakai misalnya udah pakai pasar aja, minoritas. Terus pakai pendekatan pendapatan yang free cash flow-nya mencerminkan kepentingan minoritas. Gitu. Jadi gampang nanti nggak usah mikir delok gitu. Kecuali kalau marketability ya. Nah, kalau marketability ini mau nggak mau pasti kita hitung. Mau nggak mau pasti kita hitung. Gitu. Nah, sebaliknya ketika kita menilai kepentingan pengendali, akan lebih mudah menggunakan metode yang langsung menghasilkan indikasi nilai kendali daripada menghitung premi kendali untuk menyesuaikan indikasi nilai minoritas dari metode yang digunakan. Kalau targetnya kontrol, sebisa mungkin cari yang kontrol aja gitu metodenya. Kalau minoritas ya minority aja gitu. Paling nanti kita tinggal mikirin delom. Oke, indikasi nilai dari pendekatan atau metode. Seperti yang tadi kita bahas di awal, seluruh metode yang digunakan akan menghasilkan nilai marketable. Oke. Nah, bedanya cuma dikontrol sama apa namanya? Minority. Nah, untuk pasar ya, kalau guideline publicly traded company atau pembanding perusahaan terbuka itu menghasilkan minority, tapi kalau merger acquisition akan menghasilkan nilai kontrol. Kalau pakai pendekatan aset, ya dua metode yang ada di dalamnya itu semuanya kontrol. Gitu ya, itu semuanya controlling interest. Gitu. Pendekatan pendapatan itu bisa kontrol, bisa minority, tergantung dari bagaimana kita mengembangkan proyeksi arus kasnya. Apakah mewakili pemilik kendali atau tidak? Apakah ada control adjustment, ada penyesuaian terhadap rencana sinergi atau tidak? Gitu. Ya. Nah, delom sekarang. Delom merefleksikan bahwa aset yang siap dipasarkan akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada aset dengan periode pemasaran yang panjang. Atau terdapat pembatasan restriksi untuk menjual aset tersebut. Nah, saham itu juga ada saham yang dibatasi, gitu ya. Ada yang dikeluarkan dan diberi syarat dan ketentuan tertentu. Nanti akan kita bahas bareng. Ya. Delom adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan kurangnya likuiditas dari objek penilaian. Itu ya. Kurang tepat jika mengartikan, nah ini sebenarnya marketability pada penilaian bisnis sebagai konsep yang hitam putih. Ya, jadi mungkin di awal kita itu belajar penilaian bisnis itu sebenarnya untuk mempermudah aja ya. Kita selalu ada kayak dikotomi bahwa dalam penilaian bisnis itu cuma ada dua jenis saham, saham perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Jadi marketable itu adalah perusahaan terbuka. Jadi kemudian kalau kita nyari perusahaan tertutup ya sudah langsung di delom gitu ya. Nah, kalau kita mikirnya terbuka dan tertutup seperti ini sebagai sebuah dikotomi dalam artian cuma ada dua nih saham di kalau kita hanya menganggap ada dua jenis saham di dunia ini gitu aja ya, yaitu terbuka dan tertutup, maka ini kurang tepat. Konsep marketability itu seperti sebuah spektrum atau ini tuh range ya, ada posisinya itu di sini, ada di sini, di sini, sini gitu. Dalam artian diskonnya itu kan bisa macam-macam. Kalau cuma ada dua nilai, ya ini misalnya yang apa namanya
marketable, ini yang non marketable, maka ya diskonnya itu cuma ada, nilainya cuma ada satu, delom ini dari sini ke sini gitu kan. Tapi kalau spektrum maka dia punya level yang berbeda-beda gitu. Level yang tertinggi adalah kepentingan bisnis yang aktif diperdagangkan di bursa, sementara level terendah adalah kepentingan bisnis tertutup dengan berbagai pembatasan untuk dapat dijual atau dikonversi menjadi kas. Gitu. Nanti kita akan tahu ilustrasinya lebih jauh. Oke. Nah, konsep marketability itu erat kaitannya dengan likuiditas. Meskipun begitu, marketability atau daya jual merupakan konsep yang berbeda dengan likuiditas. Jadi memang kadang kan kita menyebutnya diskon likuiditas pasar gitu ya. Padahal bahasa Inggrisnya adalah diskon lack of marketability. Ya, marketability sebenarnya lebih cocok kayak daya jual gitu ya. Nah, tapi memang antara marketability dan likuiditas dalam kasus ini itu memang saling berhubungan, walaupun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nah, marketability itu adalah konsep tentang kemampuan suatu aset untuk dapat dijual belikan. Intinya itu. Ya. Ini bisa dijual nggak? Intinya gitu. Ya. Nah, sedangkan liquidity itu merupakan sebuah ukuran seberapa cepat ya aset itu dapat dikonversi menjadi uang tunai. Jadi marketability itu masalah bisa dipasarin atau tidak. Likuiditas itu masalah ketika udah bisa dijual cepat laku atau enggak. Nah, keduanya akan digunakan dalam pertimbangan menghitung delom. Gitu ya. Aset yang liquid itu sudah pasti marketable. Ya, cepat dikonversi jadi uang itu pasti marketable. Ya, barang jadi uang itu pasti lewat transaksi jual beli itu pasti. Gitu ya. Namun aset yang marketable belum tentu liquid. Nah, jadi marketable itu belum tentu liquid. Jadi misalnya target kita adalah saham yang marketable namun kurang liquid, ya harus didelom. Delomnya mungkin lebih kecil dibandingkan ketika saham target kita itu adalah non marketable gitu. Ini adalah contoh ilustrasinya ya. Ini mungkin adalah sederhana aja. Jadi ini ada tingkat degree of marketability and liquidity gitu ya. Di kondisi pertama, saham diperdagangkan publik, saham perusahaan publik yang aktif diperdagangkan di bursa. Ini adalah liquid, level tertinggi atau indikasi nilai pada saat kita melakukan penilaian dengan metode apapun ini posisinya ada di sini. Nilai marketability-nya yaitu liquid. Liquid kok nggak ada tulisannya marketable gitu, yang lain kan ada marketable, illiquid kok ini kok nggak ada marketable-nya. Jadi nggak perlu, karena yang di arti kata liquid itu sudah pasti marketable gitu. Yang kedua, nah misalnya kalau saham yang kita nilai adalah blok besar saham perusahaan publik, blok besar itu misalnya dia itu mencapai kayak 80% kepemilikan gitu dengan nilai yang besar gitu ya. Nah, ibaratnya kalau suatu aset itu nilainya sangat besar, ya, itu biasanya memasarkannya akan lebih sulit dibandingkan memasarkan barang yang relatif murah. Ya. Jadi ini kadang kena diskon. Kayak gini misalnya, kalau teman-teman masalah properti ya, tanah dengan ukuran 50 hektar, gitu ya, sama tanah
dengan ukuran misalnya 120 meter persegi. Ini kan lebih kecil ya. Kalau ini sama-sama dijual, kadangkala misalnya di daerah yang sama ya, harga per meter untuk yang ini mungkin akan lebih tinggi daripada harga per meter yang ini, betul nggak? Ya kan? Harga per meternya loh, kita lihat harga per meter. Harga per meter untuk yang cuma 120 meter persegi mungkin akan lebih tinggi atau kemungkinan besar akan lebih tinggi daripada harga per meter untuk tanah 50 hektar yang dijual. Dan 50 hektar itu untuk memasarkannya juga tidak gampang karena apa? Pasarnya terbatas ya, nilainya sangat besar, maka orang yang bisa beli itu sedikit. Sama kayak kita memasarkan mobil mewah lah. Ya, nggak kayak masarin mobil-mobil yang LCGC gitu ya. Karena apa? Pasarnya dia sempit. Dan kalau kita lihat misalnya dari itu ya, apa namanya, dari ini misalnya tanah yang tadi ya, bahwa yang punya apa namanya, yang 50 hektar tadi secara per meter ya mungkin dia akan lebih rendah daripada yang ini, ya kan? Gitu. Atau pada saat kita menjual saham dengan total misalnya 1 juta lembar gitu ya, dengan nilai satu lembarnya itu adalah 34.000 gitu misalnya. Berarti ini berapa? 34 miliar. Mungkin ya lakunya itu tidak dalam sehari habis ya. Bandingkan misalnya kita punya 1 juta lembar gitu ya, dengan nilai cuman 1 gitu misalnya. Ya, ini kan total transaksinya 1 juta. Ini 34 miliar. Yang ini dijual hari ini, 5 menit lagi laku, bisa. Artinya kan liquid banget. Ini dijual hari ini 34 miliar ya. Mungkin baru minggu depan terserap habis. Artinya misalnya hari ini baru laku 2 miliar doang gitu ya. Besoknya laku 3 miliar gitu kan. Nah, kan lama sampai ini bisa habis jadi uang, iya kan? Artinya apa? Ini lebih tidak liquid gitu. Jadi bisa jadi sorry, jadi ini menjadi pertimbangan delom juga gitu. Yang ketiga adalah saham yang dengan pembatasan, misalnya kayak stock option ya. Saham yang diberikan sebagai kompensasi kepada manajemen gitu ya, misalnya. Tapi biasanya dikasih syarat ya. Jadi misalnya manajemen itu dikasih bonusnya berupa saham. Cuman ada syaratnya. Ya, cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini tak kasih saham, tapi saham ini nggak bisa langsung kamu jual, nggak bisa, nggak boleh, ya. Itu nggak bisa pokoknya. Kecuali atau syaratnya adalah kamu harus bekerja dulu 5 tahun di sini, gitu ya. Nah, baru saham itu kemudian nanti bisa dijual setelah 5 tahun kamu bekerja di sini. Jadi itu kayak saham yang digunakan untuk mengikat agar apa manajer itu nggak lari ke perusahaan sebelah, tetap setia di situ, kayak gitulah. Nah, kalau ada restriksi semacam itu, maka tentunya itu nggak liquid. Kenapa? Baru bisa jadi duit itu 5 tahun ke depan, kan nggak liquid. Tuh. Yang keempat, nah ini disebutnya ini ya, marketable tapi illiquid. Marketable tapi illiquid. Kemudian saham kendali pada perusahaan tertutup disebut marketable illiquid. Loh, tertutup kok marketable, Pak? Iya. Nah, ini ada konsep baru. Gini, kenapa kok saham kendali pada perusahaan tertutup ini masih disebut sebagai marketable? Karena ada ini kendali. Nah, penjualan saham
ya penjualan saham pada perusahaan tertutup itu biasanya ada restriksi-restriksi, gitu ya. Jadi tidak bisa kalau kita mau jual saham itu tidak bisa seenaknya, harus minta izin ke pemegang saham yang lain. Beda kalau kendali, ya kendali itu ya dia bisa dia punya kuasa penuh kalau perusahaan itu mau IPO itu di kendali dia. Perusahaan itu mau dijual itu ada di kendali dia. Perusahaan mau dibubarkan ada di kendali dia. Sehingga sahamnya disebut marketable walaupun illiquid. Ya. Mungkin derajat illiquidnya tidak sama dengan ini. Enggak. Tapi dia disebut tetap sebagai marketable. Karena apa? Ya sewaktu-waktu mau IPO, kalau si pemilik kendali ini mau IPO ya paling enggak kan dia butuh suara 75% lah atau 2/3. 2/3 itu berarti 67% ya. Itu udah dia bisa kita IPO gitu ya. Perusahaan ini mau saya jual gitu ya. Kita mau diakuisisi sama ini gitu. Itu ada di tangan kendali. Nah, sementara untuk minoritas itu nggak punya kuasa apa-apa sehingga dia disebut sebagai non marketable. Jadi, misalnya kita nanti mendelom ya. Delom kalau perusahaan tertutup ya, kalau dia minoritas itu diskonnya lebih tajam, lebih dalam lah daripada delom untuk yang perusahaan yang punya kendali. Seperti itu kira-kira. Ya. Karena kalau dengan kendali itu katakanlah dia mau merger, mau jual perusahaannya itu lebih mudah. Karena dia punya kendali di sana untuk memutuskan perusahaan ini kita IPO ya, perusahaan ini akan dijual ke investor gitu misalnya. Ya itu ada di tangan kendali. Gitu. Tapi kalau minoritas nggak bisa. Nah, dari berbagai literatur, ada berbagai faktor yang mempengaruhi marketability. Pertama, besaran dan nilai blok saham yang dinilai. Jika objek merupakan blok kepemilikan saham yang besar dengan nilai yang besar pula, cenderung lebih sulit dijual daripada blok kecil dengan nilai yang kecil. Secara umum ya. Historis pembayaran dividen pada pemegang saham. Kalau tidak sering bayar dividen itu dianggap saham itu kurang atraktif ya, sehingga memperbesar delom gitu. Ini dari berbagai sumber ya. C. Ada atau tidaknya pembatasan suatu saham perusahaan terbuka untuk dijual. Misalnya apakah dia bersifat restricted stock. Kalau ada pembatasan seperti itu, maka yang kita nilai itu disebut akan mendapatkan delom yang lebih daripada yang tidak restricted. Nah, kalau dia perusahaan terbuka, nah ini masih perusahaan terbuka ya. Apakah dia dicatatkan atau diperdagangkan di bursa atau tidak? Karena ada perusahaan terbuka yang tidak diperdagangkan di bursa, ada. Contoh Bank Muamalat. Kok bisa? Ya intinya kayak BEI itu kayak marketplace gitu lah, kayak Tokopedia gitu ya. Dan perusahaan kayak kalau jual barang itu kita nggak harus lewat Tokopedia, jual aja kita buka toko di pinggir jalan terus kita jual tetap bisa gitu. Ya sama gitu ya. Itu logikanya seperti itu. Ya, BEI itu kayak platform aja dia, pasar ya kayak Tokped gitu. Kan ada beberapa barang yang nggak ada di Tokped ya karena memang si penjualnya emang nggak mau di Tokped. Saya maunya jualan offline aja gitu. Nah, itu beberapa perusahaan itu seperti itu. Tentunya lebih liquid dong yang dia masuk bursa, gitu kan. Yang kelima, status perusahaan. Nah, kalau dia tertutup, ya pasti akan kena delom. Nah, tinggal nanti kalau tertutup ini kita juga perlu pertimbangkan ada enggak informasi mengenai pembeli potensial, gitu ya. Ada enggak informasi tentang pembeli potensial? Ini pasti
Ya kadang misalnya manajemen tahu bahwa beberapa investor itu menghubungi gitu ya, menghubungi apa, saya pengen jual gitu misalnya. Seperti itu. Berarti ini, banyak yang minat nih gitu ya, banyak yang minat, apa namanya, untuk beli perusahaan ini gitu, misalnya. Ya itu berarti mungkin diskonnya akan lebih kecil gitu ya, dibandingkan kayaknya nggak ada deh gitu loh, seperti itu. Prospek, IPO, apakah prospek IPO-nya tinggi? Gitu, apakah ada rencana-rencana gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah kepentingan bisnis. Tadi ya, minoritas sama mayoritas itu diskonnya beda. Kalau kontrol diskonnya mungkin lebih kecil dibandingkan yang minoritas. Gitu. Sebenarnya menurut beberapa ahli itu banyak sekali faktor-faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ya, kayak, growth-nya, profit-nya, kayak gitu. Tapi paling enggak beberapa hal yang bisa dipertimbangkan seperti ini. Tidak ada sama sekali rumus bahwa faktornya A, B, C, D itu enggak ada. Enggak ada. Makanya sulit, ya. Delom itu menjadi satu hal yang sering diperdebatkan karena judgmental, karena banyak melibatkan judgement. Oleh karenanya, kalau kita sebagai penilai perlu yang melakukan judgement itu adalah yang sudah senior, yang sudah punya pengalaman, yang sudah punya sense. Kalau penilai baru melakukan judgement, wah itu bisa gampang sekali diserang. Karena apa? Dari mana Anda bisa membuat judgement sementara Anda belum punya pengalaman, gitu ya. Belum latihan, gitu ya. Ya kan? Orang yang sering berlatih sama orang yang nggak pernah latihan, ya, orang yang sering latihan main bola, gitu ya, sama orang yang nggak pernah latihan main bola terus disuruh bertanding, ya pasti yang bisa main bola, yang sudah sering latihan tuh sudah bisa tahu gitu cara mengelabui lawan, cara apa namanya, men-tackle lawan. Kalau syuting yang pas di jarak sekian itu bagaimana kekuatan kakinya, gitu. Kalau tendangan bebas supaya bisa melengkung gimana, pasti kan dia udah tahu karena punya pengalaman. Nah, gitu. Makanya judgement itu harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Nah, kalau kita teman-teman sebagai asisten penilai misalnya gitu ya, tinggal teman-teman sediakan data untuk membantu supaya yang senior itu melakukan judgement-nya tepat. Ya gitu, meminta arahan tentunya. Gitu. Pak, ini datanya seperti ini, Pak. Target kita itu adalah perusahaan tertutup. Dia, apa namanya, ini kontrol tertutup, prospek IPO-nya bagus, serta banyak perusahaan yang meminati. Oh gitu, ya udah. Nanti, masalah delopnya akan saya kayaknya sekian biasanya gitu. Oh gitu Pak, ya udah, gitu. Nah, kalau dari OJK, ini mungkin salah satu peraturan yang menyediakan guideline ya, beberapa mungkin enggak sespesifik ini, dan ini mungkin banyak menjadi rujukan juga, memberikan, guideline, delom, ya, beberapa guideline delom, eee seperti ini. Jadi, dipisahkan berdasarkan, apa namanya, perusahaan terbuka dan perusahaan, tertutup. Itu ya. Kalau perusahaan terbuka, kalau mayoritas itu 0-20%, kalau minoritas itu 10-30%. Ya, even perusahaan terbuka pun, ya, untuk minoritas itu ada delomnya. Ya, ada delomnya. Kemudian untuk perusahaan tertutup, untuk mayoritas delomnya cuman 20-40 range-nya. Tapi kalau minoritas ini minimal sudah 30-50.
Gitu. Jadi ada sedikit tetap ada delom di situ meskipun kecil. Ya, ada sedikit delom di situ. Untuk perusahaan terbuka sekalipun maksudnya ya. Itu ini dari POJK nomor 35 tahun 2020. Gitu. Jadi yang terbesar itu tentunya yang di minoritas tertutup 50% gitu ya. Itu mungkin keadaannya adalah dia minoritas, dia tertutup, banyak pembatasan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau apa namanya, dia di posisi kendali gitu misalnya, berarti dia antara 20 sampai 40 ya katakanlah. Kalau kendali ya mungkin dia kendalinya gimana gitu ya. Prospeknya oh IPO-nya bagus, prospek banyak banyak yang mau gitu ya, banyak pembeli potensial. Oh kita taruh di minimal gitu, mungkin 20%, seperti itu. Tapi kalau oh dia nggak ada informasi data pembeli gitu. Dia mayoritas sih. Terus prospek IPO juga belum diketahui. Oh kita bisa moderate misalnya pakai 30% gitu. Ya. Sekarang tentang kontrol. Nah, kontrol ini tentang pengendalian ya. Bahwa saham pengendali itu punya hak prerogatif seperti hak untuk menunjuk manajemen gitu ya. Hak untuk menunjuk apa namanya? Dewan komisaris ya, pengawas selaku perwakilan dari apa namanya? Perwakilan dari pemegang saham. Gitu. Kemudian dia menetapkan kebijakan kompensasi bagi manajemen. Mau direkturnya digaji berapa ya itu terserah si ini pengendali. Mempengaruhi mengatur kebijakan bisnis perusahaan. Ya. Maunya jualan apa, fokus di segmen apa. Menetapkan merger akuisisi dan pembubaran persewaan. Ya, menetapkan pembayaran dividen, menetapkan IPO, mengubah berbagai klausul dalam anggaran perseroan. Segitu banyaknya ya kuasa yang dimiliki oleh si apa namanya pemegang saham kendali ini sehingga harganya pun lebih mahal tentunya dibanding minoritas. Nah, faktor yang faktor yang mempengaruhi diskon premi pengendalian. Pertama, proporsi kepemilikan. Nah, secara umum makin mendekati 100%, ya ini premi semakin besar. Semakin mendekati 100% maka premi semakin besar. Kan ada kepemilikan 51% itu kan udah kontrol ya. Nah, ada 60%, 70%. Nah, semakin mendekati 10% maka nanti preminya akan semakin tinggi. 10%, 100%. Gitu ya. Kemudian yang pertimbangan berikutnya adalah sebentar saya mau bersin. Ada tidaknya kebijakan dalam ADART perusahaan tentang pembatasan pihak tertentu dalam kendali? Ada enggak?
Kadangkala dalam sebuah perusahaan itu diterbitkan saham khusus yang punya hak istimewa, hak veto. Contoh, di BUMN itu ada namanya saham Dwiwarna. Ya, saham itu cuma satu lembar di mana dia punya hak veto atas segala hal tentang kendali. Jadi katakanlah pemerintah itu tidak memegang 50%, katakanlah ya, dia tetap punya kendali. Artinya apa? Sebagai pemegang saham BUMN, ya, kalau kita berbicara BUMN, kalau kita dapat apa namanya, katakanlah proporsi kepemilikan yang tinggi, sekalipun di BUMN, itu kendali kita tidak sebesar apabila kita pegang perusahaan, kayak yang lain, yang tidak punya klausul kayak gitu, tidak punya saham Dwiwarna, saham super power. Ya, karena ya itu tadi, pemerintah itu dilindungi kepentingannya dengan saham itu tadi, gitu. Jadi dia punya hak hak veto, kayak gitu. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan dalam mempengaruhi atau menentukan the lock maupun premium for control, gitu. Nah, sorry, soal yang pertama tadi, soal kepemilikan, proporsi kepemilikan, ini kita perlu belajar tentang level of ownership nih dari bukunya Hisner juga. Nah, control interest, sebuah control interest itu ketika kita memiliki minimal 51%. Nah, itu kita sudah memegang operating control. Kita menunjuk manajemen, menentukan arah bisnis kayak gitu. Tetapi biasanya ya dalam beberapa UU PT 51% itu kontrol tetapi tidak absolut. Karena apa? Tidak punya kendali penuh atas likuidasi dan merger. Ya. Ini diperlukan minimal, tergantung UU-nya ya, ada beberapa negara yang ini cukup 2/3 atau 66,67%. Artinya kalau misalnya kita dari minority, terus ada premi for control, kalau cuma 51% tentu tidak sebanyak apabila kita targetnya adalah 100%, karena 100%-nya adalah absolute power. Ya, absolute power. Nah, tentunya beda ketika kita ngasih premi gitu ya, untuk yang cuma 51% atau, lebih dari ini. Pokoknya kalau lebih dari 66 ini, mirip-mirip ya, apa namanya, kuasanya dengan 100%, ya. Tapi kalau di bawah 66 itu dia tidak bisa likuidasi dan merger, tetap harus menggandeng, pemegang saham lain untuk mendukung suaranya. Gitu. Nah, maka ini tentu akan menentukan premi atau diskon terkait kontrol. Nah, kalau di bawah 50% seperti ini, misalnya 50-50 gitu ya. 50 ini ya mungkin blok besar tapi tidak punya kontrol ya. Kalau cuman 50% doang ya belum kontrol. Ada lagi kurang dari 50% tetapi dia statusnya adalah blok terbesar dalam kepemilikan. Contoh kayak gini. Si A itu punya 40%. Nah, di suatu perusahaan. Yang lain itu adalah yang lain ya, itu dimiliki saham yang lain itu dimiliki oleh B sebesar 30%, C adalah 20% dan D adalah 10%. A ini kan blok terbesar, tapi kan dia nggak kontrol, ya kan. Cuman dia pengaruhnya cukup besar. Nah, ketika B, C, D bersatu ya dia tetap aja kalah, gitu kan ya. Tapi dia cukup punya pengaruh yang besar karena 40%. Gitu ya, pengaruh yang besar. At least BCD bersatu pun ya itu tidak bisa memaksakan likuidasi maupun merger kalau tanpa persetujuannya A, karena dia punya 40%. Gitu. Kan tadi likuidasi kan 66 ya. Nah, ini tentunya kan kalau di diskon kan nggak kayak
misalnya ini dari kontrol, true ownership ya, sampai benar-benar minority. Nah, nanti kan diskonnya segini. Tapi kalau keadaannya yang target kita adalah largest block, ya mungkin diskonnya segini. Ya, katakanlah seperti itu. Misalnya ini adalah diskonnya 60%, ya ini mungkin cuman 35%, katakanlah gitu. Terus less than 50% but with swing vote power. Maksudnya swing vote power itu gini, teman-teman. Contoh ya. A atau kita itu punya 30%, gitu ya. Kita kecil nih. Sedangkan yang lain kepemilikan dimiliki oleh B dan C, 35% dan 35%, gitu ya. Kita lihat. Kita merupakan blok yang paling kecil, ya kan? Blok yang paling kecil, 30, yang lain 35. Nah, misalnya begini, antara B dan C ini, pemegang saham ini, katakanlah berseteru, punya perbedaan pendapat, ya, terus kita voting nih, ya, kita voting nih. Misalnya ini maunya ke kanan, ini maunya ke kiri, gitu katakanlah, supaya lebih mudah ya. Gontok-gontokan nih. Nah, terus kita voting, aku kanan, aku kiri. A, maunya apa? Nah, A ini punya swing vote power. Kalau B bisa merayu saya, B yang menang. Kalau C bagus lebihnya ke saya, maka C yang menang, ya kan? Menentukan pemenang dari salah satu ini. Swing vote power. Ya, walaupun dia bukan yang terbesar, tetapi kalau keadaannya kayak gini ya, ini kayak bisa menjadi kunci gitu ya, bisa menjadi kunci kalau misalnya B dan C ini punya perbedaan pendapat. Ya, atau ketika dia temenan sama salah satu orang, ya dia pasti akan 30 gabung sama 35 gitu misalnya. Ini cukup kontrol ini kan ya, A dan C ini kalau kita sama-sama joinan, sama-sama kompak gitu ya, pokoknya si B bilang apa, pokoknya kita nggak setuju ya gitu. Ya kan dia dua-duanya punya kekuatan kan gitu ya. Nah, walaupun A ini kecil tapi punya swing vote gitu. Sama kayak mungkin teman-teman ingat pilkada gubernur DKI ya. Ya, putaran pertama, putaran kedua. Ada 3 kontestan kalau nggak salah waktu itu ya. Ada Pak AHY, kemudian Pak Ahok, dan Pak Anies. Putaran pertama, Pak Ahok unggul nomor 1. Ya, terus AHY gugur. Putaran kedua yang bertarung adalah Ahok dan Pak Anies. Yang menang adalah Pak Anies. Nah, ada yang mengatakan bahwa suara dari Pak AHY ini punya swing vote power. Ya, ketika ini justru yang menentukan siapa pemenang di antara keduanya. Walaupun dia porsinya paling kecil nih. Intinya justru suaranya dia itu, suara pendukungnya dia, ketika dia mau arahkan kemana, nah itu yang mungkin akan sangat menentukan pemenang. Itu swing vote power. Gitu. Nah tentunya kalau cuma swing vote power ya nanti diskonnya lebih dalam gitu ya, karena dia bukan largest block. Less than 50% but with cumulative voting power, atau dia punya misalnya gini, kita cuma punya kepemilikan 12%, tapi dalam dalam apa namanya, pemegang saham itu ya ketika memilih direksi misalnya ya, itu ada suara apa, suara pemegang saham yang dihitung itu minimal dengan kepemilikan 10% misalnya. Nah, paling enggak kita punya satu suara lah, gitu. Paling enggak kita punya satu suara, walaupun enggak punya swing vote power, bukan juga large block of ownership, tapi paling enggak punya suara. Gitu ya. Dalam kebijakan tertentu misalnya. Nah, yang ke-8 adalah pure minority interest yang kecil banget gitu ya, mungkin di bawah 10%. Nah, ini akan menentukan diskon dan premi terkait kontrol, delok atau premiumnya ya.
Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah ada tidaknya kemampuan untuk melakukan merger. Nah, biasanya ini tadi ya, atau IPO itu kadang-kala butuh suara sampai 75 atau cukup 2/3 saja. Atau kekuatan suara yang dimiliki dalam pemilihan dewan komisaris yang tadi sudah dijelaskan di bagan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi target yang kita nilai itu keadaannya gimana? Minoritinya berapa persen? Terus dia punya suara atau enggak? Dia punya swing vote power atau enggak? Dilihat dari mana? Kita minta data ini, apa namanya, apa tuh namanya, struktur kepemilikan. Nah, gitu. Apakah dia 50%? Apakah dia 51%? Apakah dia punya kekuatan sampai ke likuidasi merger atau sampai 100%? Nah, itu menentukan premi dan diskon. Menurut POJK 35, nah itu diskon dan premi juga diatur. Untuk perusahaan terbuka itu 20 sampai 35. Sementara yang apa namanya? Yang perusahaan tertutup adalah 30 sampai 70% gitu. 30-70%. Nah, kontrol itu pada perusahaan tertutup memang lebih ngefek dibandingkan perusahaan terbuka. Artinya maksudnya gini, ketika perusahaan terbuka kita itu minoritas, ya paling enggak itu nilainya kenapa dihargai diskonnya itu enggak terlalu tinggi ya, preminya enggak terlalu tinggi paling enggak ketika katakanlah diskon ya, ini kan maksimal 35, di sini maksimal sampai 70. Kalau minoritas di terbuka itu paling enggak kita sewaktu-waktu mau jual itu gampang. Ya. Kalau tertutup mau jual untuk yang minoritas itu kayak harus minta izin dulu ke seluruh pemegang saham dan enggak sembarangan bisa dijual ke orang lain gitu ya. Jadi ya itu yang mengakibatkan kenapa diskonnya lebih tinggi atau preminya mungkin lebih tinggi karena ketika dia tertutup dan mendapatkan kontrol itu kayak punya kuasa yang signifikan gitu ya. Sampai menentukan IPO, sampai menjual perusahaan, sampai melakukan merger gitu. Kalau minoritas itu benar-benar yang mau jual aja dia nggak bisa, jual sahamnya doang aja susah gitu ya. Kalau dia kendali gampang. Itu makanya di perusahaan tertutup efek diskon dan preminya justru lebih tinggi gitu. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan bahwa pengaplikasian diskon dan premi itu harus dilakukan secara sekuensial. Sekuensialnya seperti apa? Sekuensialnya adalah pertama terkait kontrol dulu ya. Ini misalnya The Lock 40%. Nah, setelah itu ini adalah nilai saham bila diperdagangkan secara umum atau nilai setelah di-lock baru di-delom berdasarkan harga yang ini. Ketemu nilai akhir. Ya. Jadi tidak boleh langsung. Artinya langsung itu ini 40% dari sini, ini 40% dari sini, enggak. Nah, ini studi-studi tentang rata-rata delok ya. Memang range-nya tuh banyak banget. Ada yang segini, ada yang segini. Kalau dari Calvin College ini ya yang terbesar memang di sini, tapi ada juga yang sampai 78%, bahkan itu ya lumayan lah 23,33. Ada yang cuma 20%. Ya. Ini berbagai studi juga ya macam-macam. Ya, tidak ada pedoman sama sekali ya, rumus itu nggak ada. Ya, semuanya juga
berdasarkan riset-riset studi yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman, aplikasi diskon dan premi, bahwa diskon marketabilitas mungkin harus kita pertimbangkan pada setiap level, ya. Setiap kita menilai itu nanti kita harus tetap mempertimbangkan delom. Tapi kalau untuk delom atau premi itu tergantung. Kalau targetnya mayoritas, indikasinya nilai mayoritas, ya udah cocok. Kalau targetnya mayoritas, indikasinya minoritas, berarti harus kena premi. Targetnya minoritas, indikasi dari metode yang kita gunakan mayoritas, ya harus di diskon. Kalau targetnya minoritas, indikasi yang kita hitung juga minoritas, ya udah cocok. Kira-kira. Itu ya. Wah, saya agak meler nih, sebentar ya. Oke. Nah, sekarang rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu di tahap akhir ya, teman-teman. Sedikit tentang gambaran saja bahwa karena menilai itu kan kita harus menggunakan minimal 2 metode kan. Maka diperlukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang dari hasil-hasil nilai yang diperoleh dari masing-masing metode yang digunakan. Oke. Misal kita pakai 2 metode, ya nanti dibobot. Ya, metode ini berapa, metode itu berapa. Nah, bobot itu yang tinggi akan diberikan kepada nilai yang dihasilkan dari metode yang dianggap lebih akurat, lebih baik, dan kita yakini memang lebih apa ya, yang lebih kita yakini intinya gitu. Karena dalam melakukan penilaian kita akan menemukan kadangkala berbagai tantangan, hal atau masalah yang menyebabkan mungkin nilai kita menjadi kurang akurat gitu ya. Yang perlu diingat adalah level nilai harus sudah sama pada saat dilakukan pembobotan. Gitu ya. Level nilai harus sudah sama pada saat dilakukan pembobotan. Contohnya saya akan sedikit ngasih apa namanya, simulasi. Mana ya? Oh belum, bentar ya. Saya akan buka worksheet-nya. Bisa share. Nah, misalnya kita merekonsiliasi nilai. Nah, selama penilaian itu kita menggunakan 2 pendekatan, pendapatan dan pasar. Metode yang kita gunakan adalah DCF dan Guideline Publicly Traded Company atau pembanding perusahaan terbuka. Level indikasi nilainya dari masing-masing metode adalah kalau DCF kebetulan kita pakai yang control and marketable, sementara untuk yang pendekatan pasar dengan pembanding perusahaan terbuka, level indikasinya adalah minority and marketable. Target perusahaan kita atau objeknya itu adalah target di control dan non-marketable. Control namun non-marketable. Ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, oleh karenanya kita nanti akan lakukan perhitungan. Nah, katakanlah dari DCF dapat nilai 4.500, dari yang Guideline Publicly Traded Company itu 3.800. Oke. Karena ini kontrol, target kontrol berarti tidak ada delok atau premi. Karena ini minority, targetnya kontrol, maka harus kita kasih premi. Katakanlah 50% ya, katakanlah. Sehingga indikasi nilai setelah delok atau premium for control adalah yang ini tetap 4.500, yang ini 5.700. Oke ya.
Targetnya non-marketable, sementara semuanya adalah indikasinya terkait marketability-nya itu marketable, liquid. Nah, maka kita delom. Katakanlah 40%. Ya. Sehingga jadilah 2.700, ini 3420. Nah, lalu berdasarkan data, ternyata seperti ini misalnya. Untuk pendekatan pendapatan, akses mudah atas rencana bisnis perusahaan. Data pembanding juga mudah dicari. Data klien juga valid. Gitu ya. Terus pendekatan pasar yang kita pakai, itu data-data pembanding juga mudah, tetapi kita kesulitan dalam mengkuantifikasi premium for control yang di sini. Itu sulit. Sehingga kita jadi kurang yakin gitu. Waduh, gimana ya? Itu judgement banget tapi gitu ya. Kalau yang pendapatan mah enggak, udah semuanya oke gitu. Maka bisa saja ini ilustrasi ya. Gimana nih? Udah ini 70% karena ini yakin banget kalau ini agak suram gitu ya. Bisa aja sih nanti tergantung keyakinan dari teman-teman penilai apakah ini 60-40 bisa juga ya. Atau yang lain nanti tentunya diskusi dengan yang lebih senior gitu ya. Nah, kalau udah oke kalau ini itu 30 aja, ini 70 ya sudah. Ini 70, ini 30. Jumlah ketemu 2.916. Gitu kira-kira. Ya. Jadi levelnya disamain dulu. Ini kan levelnya ya, sama ya, yaitu pada control and non-marketable. Control and non-marketable. Maka sudah di dalam di sini. Oke, gitu. Ya, itu teman-teman ilustrasi dan pelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga menjadi bekal untuk teman-teman semua dalam menghadapi ujian, gitu ya. Karena ya kita harus siapkan semuanya. Kita harus siapkan baik-baik, ya. Setiap hasil itu harus melalui suatu proses, suatu usaha, harus kita usahakan. Gitu ya. Nah, dari sini apabila ada yang bertanya, saya persilahkan.